melakukan pengumpulan data primer, Pak? Maksudnya Bapak sebagai pimpinan ketua dewan perlu nggak data primer yang Bapak lakukan? ada data banyak. Primer sama sekunder. Contoh saya uraikan sedikit sebentar. Kalau sekunder juga Pak? Kalau sekunder itu kayak eksternal, Pak, uang di luar. Oke. Kalau primer itu di dalam. Jadi sebagai Bapak ketua perlu nggak kayak Bapak punya anak buah banyaknya di bawah, kiranya mengumpulkan data di luar dari lembaga survei. Oh gitu. Jadi gini, kalau kita bicara data, semua data pasti kami perlukan. Kalau bahasa istilahnya data primer itu dari internal misalnya, itu yang dimaksud ya. Multi data, ya, yang pada akhirnya tidak menjadi multi tafsir. Data primer atau data sekunder baik dari internal atau eksternal atau data apa, tentu di dalam melakukan suatu kebijakan kami DPRD semuanya ya kami kumpulkan data itu. Tujuannya apa? Supaya hasil daripada kami mengeluarkan suatu perda ya benar-benar maksimal. Bukan hanya data primer yang dari internal kami itu benar, hanya kata Dewan Sok doang, belum itu benar kata dunia luar. Karena itulah berbagai data itu kami gabungkan menjadi suatu kekuatan supaya tidak menjadi multi tafsir, tapi khusus menghasilkan suatu aturan yang sifatnya apa? Kalau kami di Bekasi untuk memenuhi keinginan harapan masyarakat Bekasi agar dalam tindak tanduk pola langkah itu ada suatu aturan yang mengikat sehingga jauh lebih terarah. Itu demikian. Contohnya apakah dari data census, apakah dari data KTP? Nah, hal tersebut tergantung menjadi kebutuhan kami. Kan tadi, kalau kita bicara fokusnya di dalam suatu contoh perda pondok pesantren, berarti kan tidak berdasarkan sensus, berarti data dari kecamatan. Ada berapa pondok pesantren? Di kecamatan A atau di Gembong, ya, kan itu. Kan gitu kan? Nah, terus adanya menurut kajian dewan ada 6, kan itu. Dari sekretariat dewan. Lalu kami tanya ke kecamatan, Pak Camat Gembong, ada berapa pondok pesantren? Ada 7 loh, ini katanya 6. Satu lagi Pak, nggak ada terpencil dan kebetulan santrinya kadang bisa suka pulang. Ya nggak contoh. Jadi hal ini Pak, yang kami mencoba merangkai semua itu menjadi satu kekuatan. Semua data kami perlukan. Itu dewan. Kalau hanya dari luar, tidak juga. Kalau hanya dari teman-teman dewan saja, tidak juga. Kalau saya, kita multi data kita gabungkan. Jadi kami sebagai anggota DPRD awalnya ada 2 kemungkinan, kita itu inisiatif daripada DPRD sendiri atau memang ada inisiatif dari pimpinan para pondok pesantren. Jadi ada 2 kemungkinan ya, data itu ada. Kemudian hal itulah kita korelasikan hubungannya seperti apa ya. Kami kemudian menelaah rapat juga sesama internal. Setelah itu ada keinginan, contoh dari pimpinan pondok pesantren, kami kemudian merespon ya. Setelah itu ada, kami gabungkan, lalu kami melakukan satu kajian yang lebih dalam. Dipersiapkanlah data oleh pemerintah, misalkan bagian hukum, dipersiapkan data-data itu sedemikian rupa. Setelah data itu akurat ya, lalu kami bentuk dalam suatu pansus. Setelah pansus itu dibentuk, sekali lagi contoh perda pondok pesantren, kami melakukan kunjungan ya, ke berbagai kabupaten yang sudah ada perda pondok pesantrennya. Ya kan, disitulah kami semakin memantapkan data-data, termasuk mengundang para cendekiawan muslim. Ya, kami akan membuat salah satu perda pondok pesantren. Tujuannya apa? Supaya pondok pesantren ini lebih mandiri. Selain mandiri, juga dimungkinkan apa? Ya, akan lebih jauh modern. Sarana dan prasarananya lebih baik. Maaf, tidak kumuh, gitu kan. Kemudian
ilmu pengetahuan umum, sekolah umum juga sebagian bisa diterapkan di pondok pesantren. Kenapa? Disesuaikan dengan perkembangan zaman supaya perda pondok pesantren ini tidak kaku hanya melulu keagamaan saja, gitu kan?